Sebenarnya saat kita mau berangkat mudik, apa saja sih yang harus dipersiapkan dari sisi keuangannya? Iya, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah sisi budgetingnya ya. Kira-kira dalam mudik ini apa sih pengeluaran yang harus kita alokasikan gitu ya. Yang pertama kan pasti akomodasi itu. Kalau misalkan di tempat tujuan, misalkan di kampung, kalau ada rumah atau tempat tinggal mungkin nggak harus sewa hotel atau penginapan lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, biasanya kan harus sewa tempat penginapan gitu ya, hotel atau apapun gitu ya. Yang kedua biasanya tuh terkait akomodasi juga soal transportasi misalkan ya. Transportasinya harus disiapkan juga, apakah mau pakai transportasi umum atau transportasi kendaraan pribadi. Nah itu kan harus dihitung juga alokasinya berapa. Yang ketiga yang tidak kalah penting nih terkait rekreasi biasanya. Biasanya kan selain mudik, ketemu saudara atau ketemu orang-orang di kampung juga biasanya ada rekreasinya ya, jalan-jalannya. Nah itu harus dialokasikan juga tuh budgetnya, jadi harus dihitung-hitung. Nah 3 hal inilah yang harus dihitung-hitung. Nah kalau bisa maksimal operational cost-nya ini biasanya 60% dari gaji atau dari THR. Kenapa 60%? Karena biasanya budget alokasi untuk operasional harian dari gaji menurut perencanaan keuangan yang ideal itu maksimal 60%. Jadi kita istilahnya kita analogikan mudik ini adalah kayak perpindahan kita operasional aja dari rumah kita ke kampung halaman gitu. Oke, ini menarik ya Dina dan juga Mas Ai. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, kalau mudik Lebaran ini kan setahun sekali begitu ya. Ya. Dan kalau misalkan dari kondisi-kondisi untuk orang yang berada di aslinya dari luar kota begitu ya, yang merantau begitu, pasti kan kalau pulang kampung pasti bawa duit banyak gitu ya. Dianggap sukses Mas Ai. Gitu ya. Dianggap sukses gitu, dianggap bawa uang banyak apalagi dari Jakarta gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat kita gimana ya cara menghindari kayak perasaan oh ya udahlah ini kan setahun sekali, ini kan buat nyenengin keluarga. Itu berarti kan ada dana-dana tak terduga akan muncul Yang begitu. besarannya kemungkinan juga Juga kan besar. Akhirnya boros begitu, boros bocor. begitu, bocor. Itu gimana sih kita mengatasinya? Kayak artinya kita tidak bisa menahan perasaan bahwa oh ya udahlah setahun sekali akhirnya ada pengeluaran tak terduga begitu. Kita mengantisipasinya seperti apa? Iya, makanya dengan budgeting itu kita mengantisipasi berapa sih kira-kira biaya yang harus kita alokasikan ya, termasuk untuk bagi-bagi THR ke saudara, keponakan, anak-anak segala macam itu harus sudah kita alokasikan. Nah biasanya kan kita udah hafal tuh yang kita bagi siapa-siapa sih ya. Kalau perlu kita hitung nih si A, si B, si C, si D. Ada berapa orang? Misalkan 10 orang. Wah budgetnya cuma ada misalkan let's say 1 juta gitu ya. Kita mau baginya berapa nih? Apakah 100 ribu, 100 ribu atau berapa? Atau kadang ada yang kalau nggak mau repot kan dibagi rata aja gitu kan. Bagi rata. Tapi ada juga yang oh kalau si ini agak lebih gede, yang ini lebih kecil. Gitu kan. Ada juga yang gitu seperti ya. itu kan. Ya nggak apa-apa asal budget cap-nya kita alokasikan, misalkan 1 juta ya udah kita bagi aja gitu. Nah tapi memang seringkali ketika mudik itu memang ada biaya-biaya terduga yang memang lebih sering keluar gitu. Nah makanya kita harus siapkan budget untuk lain-lain ya, minimal 10% dari gaji atau THR-nya untuk mengcover biaya tak terduga itu gitu. Berarti 10% dari total pengeluaran mudik atau dari mana nih Mas? Dari 10%? gaji atau THR. Biasanya kan kalau mudik itu kan alokasinya umumnya kan ya, dari gaji pas bulan terakhir atau dari THR kan. Nah dari situ 10%-nya kita sisihkan untuk biaya tak terduga itu. Itu tadi yang misalnya saudara yang tadinya nggak kehitung bakal ketemu, tiba-tiba ternyata di kampung. Ketemunya di sana kan kita udah ngeposnya sebelum berangkat ya. Iya. Tapi pas di sana yang nggak ada rencana ketemu. Nah itu gimana tuh cara menghindarinya? Apakah memang sulit atau memang ya udahlah gitu? Emang harus diambil dari porsi 10%. Dari porsi segitu tetap ya. Tapi memang kalau misalkan let's say ternyata udah habis ya itu mau nggak mau harus ambil di pos lain yang di pos mudik itu. Misalkan tadinya rekreasinya mau ke 3 tempat ya dikurangin lah jadi ke 2 tempat aja gitu. Karena kan kalau sama saudara nggak enak juga ya kalau si ini dikasih kok si ini enggak gitu kan. Itu kan pasti ada perasaan gimana gitu. Tapi tinggal pandai-pandai kita menambal sulam bocornya itu di bagian yang mana gitu. Dan memang ini menjadi problem setiap tahun begitu ya. Karena kan ada proximity juga Safira. Ada saudara A yang memang kita kayak yaudah apapun yang dia butuhin kita pasti bantu. Ada yang nggak deket-deket banget. Kadang memang harus dilihat juga begitu ya dari profil kedekatannya juga. Lalu pertanyaan yang sering menjadi kebingungan para sobat cuan dan juga kita mungkin ya. Kalau dalam memilih moda transportasi untuk mudik, mungkin kalau pindah pulau sudah jelas baiknya pesawat. Tapi kalau misalnya di satu pulau begitu, bagaimana cara kita menilai, oh baiknya saya naik mobil pribadi, oh baiknya saya naik kereta. Bagaimana cara melihat atau memilih moda transportasi yang sesuai dengan skill atau kemampuan keuangan kita? Nah biasanya orang dalam memilih moda transportasi untuk mudik pendekatannya ada 2 nih. Pertama adalah pendekatan biaya, yang kedua adalah pendekatan kenyamanan gitu ya. Kalau misalkan dalam satu pulau itu biasanya kan
kalau orang-orang yang menggunakan pendekatan pendapatan, dia hitung dulu tuh. Let's say kalau naik kereta berapa, kalau naik pesawat berapa, kalau misalkan naik apa lagi mode transportasinya, misalkan kapal laut gitu, kalau misalkan ada yang naik kapal gitu berapa. Lalu dibandingkan dengan misalkan kendaraan pribadi, mobil berapa gitu ya. Tapi ada yang orang misalkan let's say mudiknya nggak terlalu jauh, misalkan let's say ke Bandung, ke Jogja gitu ya, atau Semarang. Demi kenyamanan ya udah gue pakai mobil pribadi aja gitu kan. Mobil pribadinya kok toh luas gitu banyak gitu kan, ya boleh-boleh aja. Apalagi mungkin dia niatnya pengen jalan-jalan gitu kan, berhenti di setiap kota, boleh-boleh aja. Tapi kan berarti cost-nya lebih gede lagi tuh biasanya kan. Nah ini makanya tergantung dari sisi orang yang mudik ini gitu. Tapi tetap manapun pendekatan yang digunakan, mau itu biaya maupun pendekatan kenyamanan, jangan melebihi budget yang sudah dialokasikan tadi gitu ya. Jadi tetap harus kita hitung. Kenapa? Karena memang walaupun setiap orang pendapatannya berbeda-beda, tapi kan dia harus memikirkan nanti setelah Lebaran juga ada kehidupan yang dia harus cover gitu sampai gajian berikutnya gitu kan. Nah itu yang harus dihitung-hitung supaya nggak boncos juga. Gitu. Karena sebenarnya orang-orang kayak kita begitu susah ya buat cari waktu mudik jauh-jauh hari sebelum libur. Karena kan kita juga kerja dong. Dan sebenarnya banyak juga mungkin dialami oleh Sobat Cuan begitu. Nggak tahu nih kapan cutinya. Nah ini yang bikin akhirnya bingung mau beli tiket kapan. Terus ini yang akhirnya membuat keuangannya boncos lagi. Tapi Mas Ai boleh nggak sih sebenarnya kita mudik pakai dana darurat gitu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya nggak boleh ya. Kenapa? Karena mudik ini bukan situasi darurat. Sekali, gitu. Mas Ai. Tegas ya. Nggak boleh. Kalau rumus perencanaan keuangan nggak boleh. Safira, gitu. jangan Karena dilawan. alokasi dana darurat adalah untuk kepentingan darurat. Dan mudik ini bukan kepentingan darurat. Kenapa? Karena sudah terjadwal setiap tahun gitu. Jadi baiknya memang kita rencanakan dari jauh-jauh hari seperti Dina tadi. Kalau perlu ditabung dari 6 bulan sebelumnya gitu. Dari setiap gaji yang kita dapat kita sisihkan gitu ya. Jadi jangan juga mengandalkan THR doang gitu ya. Kadang-kadang kan orang, udah nanti juga ada THR gitu. Taunya pas ada THR semuanya udah kepake gitu kan buat yang lain. Nah makanya idealnya memang dari jauh-jauh hari dari gaji yang kita terima atau penghasilan kita terima kita sisihkan sedikit demi sedikit. Jadi ketika nanti saatnya mudik kita sudah ada alokasi budgetnya tersendiri gitu. Jadi nggak boleh jangan sampai ya. pakai dana darurat.